Kawasan Bandung Selatan menjadi surga bagi para wisatawan. Bukan hanya karena keindahan alam dan letak geografisnya yang menjadi daya pikat. Terkecuali banyak terselip juga cerita sejarah di wilayah ini. Salah satunya adalah kawasan Wana Wisata Gunung Puntang di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Sejarah tentang masa kolonial Belanda banyak tertinggal di tempat ini. Dahulu, di sini pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia Tenggara yang bernama Radio Malabar. Konon, radio ini digunakan sebagai alat komunikasi oleh orang Belanda yang berada di Indonesia dengan mereka yang berada di negeri Belanda. Gunung Puntang sudah terkenal sejak zaman dahulu karena di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia yang diberi nama Stasiun Radio Malabar. Stasiun radio tersebut berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan hingga saat ini masih banyak terdapat puing-puing dan bahkan ada sebuah gua yang oleh masyarakat sekitar sering disebut Gua Belanda. Untuk cerita selengkapnya, mari ikuti penelusuran saya. Kabar beredar, dahulu goa ini dimanfaatkan oleh Belanda sebagai tempat menyimpan peralatan keperluan stasiun radio Malabar. Saya pun mencoba untuk menggali informasi tentang sejarah goa Belanda ini dari rekan saya, Kang Ridwan. Beliau juga seorang penggiat aktif di bidang sejarah. Nah, ini kita udah sampai di depan gua Belandanya. Tapi apakah emang gua ini dibangun waktu zaman Belanda, Kang? Nah, itu sebetulnya belum terlalu jelas, nggak ada keterangan yang cukup jelas tentang itu. Tapi kalau lihat bagian depannya seperti bukan gua Belanda. Kalau gua Belanda biasanya rapi, kalau ini tidak dilapis dengan semen atau batu. Tapi kemungkinan dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa orang-orang bisa mengenalnya ini dengan Gua Belanda? Nah, itu ceritanya karena di atas ini memang ada satu stasiun radio besar, Radio Malabar, yang memang sudah cukup lama didiami oleh pihak Belanda. Di bagian sana juga ada permukiman-permukimannya, orang-orang Belanda tinggal di situ. Kemungkinan acuannya itu. Dan gua ini apakah ada hubungannya dengan radio Malabar itu, Kang? Ya, dugaan yang paling kuat memang berhubungan dengan keberadaan Radio Malabar. Yang pertama, sebagai tempat untuk melindungi perlengkapan siaran radio. Dari panjang gua ini sendiri kira-kira berapa meter, Kang? Kalau yang sekarang bisa kita akses sebetulnya nggak terlalu panjang, hanya sekitar 100 meter, nanti akan keluar di kebun kopi. Tapi kalau dari cerita rakyat di sini, sebetulnya di salah satu sisi di gua ini ada jalur lain yang selama ini yang sudah cukup lama ditutup. Katanya itu lebih panjang lagi, sekitar 1 kilometer dan sampai ke satu curug di atas Gunung Puntang. Kami melanjutkan penelusuran ke dalam goa. Ya, ini bisa lihat kalau bagian dalamnya nggak terlalu rapi ya, kayak buatan biasanya gua Belanda, dilapis semen. Kalau ini hanya ditumpuk-tumpuk seperti itu, makanya ada juga yang curiga mungkin ini bukan buatan Belanda tapi buatan Jepang ketika mereka sudah menguasai wilayah Radio Malabar ini. Nah, bagian ini agak berbeda dengan yang tadi awal kita masuk. Di sini mulai terasa bahwa bagian gua ini dibuat oleh Belanda. Selain lebih rapi, juga dia lebih tinggi dan lebih lebar. Jadi orang lebih leluasa, orang Belanda lebih besar badannya. Nah, sekarang di sini ada seperti gundukan tanah ya, Kang ya? Apakah ini ada hubungannya dengan pintu yang tadi aku bilang? Ini yang tadi diceritakan soal pintu itu yang mungkin ditutup belakangan, karena dari bahannya juga dia agak berbeda dengan bahan ini di beton, dan ini kelihatan lebih baru. Di bagian situ juga kalau mau ngintip-ngintip masih kayak ada ini ya? Ya, ada jejak, ada ruang di bagian dalamnya.
Nah Kang, malah saya pernah membaca katanya negara Puntang itu dibangun oleh Prabu Siliwangi. Itu bagaimana Kang? Ya, kalau sepanjang pengetahuan saya dari buku-buku sejarah, catatan-catatan sejarah itu nggak ada yang namanya kerajaan Puntang. Walaupun ada cerita rakyat yang mengaitkan beberapa bentukan batu dengan sebutan tertentu yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Tapi kalau disebut negara atau kerajaan Malabar, memang ada catatannya. Ada catatan lama yang menyebutkan ada satu kerajaan dengan nama Kerajaan Malabar. Kita sekarang sedang ada di bagian perbukitan atau pegunungan Malabar. Tapi tempatnya tidak pernah ada catatan yang memastikan lokasinya di mana. Mungkin di satu wilayah di daerah sini, tapi di mananya belum ada yang meneliti sampai ke sana. Udah berat banget sebelah kiri. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ini ada yang mau masuk.